saya akan membawakan materi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen keuangan syariah. Jadi materi yang saya bawakan yaitu perbedaan manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan syariah. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri yaitu segala hal yang meliputi tentang perencanaan, pengelolaan, serta penyimpanan dan mengendalikan aset perusahaan. Jadi aset perusahaan ini harus dihandle sedetail mungkin agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari. Kemudian manajemen keuangan syariah itu manajerial keuangan dengan mencapai tujuan tertentu dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan agama Islam. Sedangkan manajemen keuangan konvensional itu pekerjaannya tidak berprinsip pada prinsip-prinsip syariah dan hanya mementingkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, fungsi manajemen keuangan syariah terbagi 4. Yang pertama, keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini tindakan yang diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana salam yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pendanaan. Jadi pendanaan ini berkaitan dengan dari mana dana atau modal itu berasal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering juga disebut dengan struktur modal. Dan yang ketiga yaitu bagi hasil atau dividen. Jadi proksi terbesar dari kemakmuran investor dari sumber sahamnya dalam perusahaan. Yang ketiga yang keempat itu zakat perusahaan. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menentukan bahwa berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Karena zakat perusahaan itu sudah ada dan yang kedua yaitu fungsi manajemen keuangan konvensional. Fungsi manajemen keuangan konvensional ini terbagi 3. Yang pertama, keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan untuk mendapatkan aktiva real seperti gedung, mesin dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pendanaan. Jadi bagaimana cara atau memahami dari mana pemilik perusahaan mendapatkan dana untuk membeli aktiva. Terus yang ketiga keputusan dividen, yaitu optimal suatu dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Perbedaan fungsi manajemen keuangan syariah dan fungsi manajemen keuangan konvensional. Jadi perbedaan keduanya itu terletak pada cara pengambilan keputusan manajer dalam menyelesaikan dan memecahkan masalahnya. Jadi konvensional itu selalu tindakan yang diambilnya itu dari masa lalu, jadi selalu mendasar pada tradisi. Sedangkan manajer keuangan syariah yaitu langkah yang diambilnya selalu berlandaskan kepada Al-Quran, hadis dan contoh para sahabat Nabi. Dan selanjutnya yaitu
contoh bentuk internalisasi nilai-nilai Islami pada implementasi fungsi manajemen keuangan syariah. Ada 4 dari fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi investasi. Contohnya yaitu suku. Suku ini sebuah sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian-bagian yang tidak terpisahkan atau terbagi atas aset yang mendasarinya. Dan yang kedua yaitu fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan ini tentang di mana diperoleh dana tersebut dan sesuai tidak sama ajaran agama Islam, dan penggunanya juga harus jelas tujuannya serta tidak boleh menyimpan dari syariat Islam. Dan yang ketiga yaitu fungsi dividen. Saham contohnya yaitu saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, kemudian akan mendapatkan hasil dari dividen. Dan yang keempat yaitu fungsi zakat perusahaan, karena dalam berhasilnya perusahaan itu tergantung berapa banyak zakat atau berapa besar zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.